Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tufaila Husna, NIM 20041262365 dari Offering D24 akan mempresentasikan materi dari bab 7 yaitu Dinamika Kebudayaan dan Peradaban Islam. Langsung saja ini ada peta konsep dari bab 7. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ini ada 3. Yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi ini. Sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah integrasi ilmu, iman, dan amal. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terikat dan membutuhkan. Seorang muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanan yang diyakininya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Seperti contohnya ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Sama halnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Dan yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Dalam berbagai hadis, Rasulullah juga menyatakan keutamaan orang-orang berilmu. Hadis tersebut diantaranya akan ditimbang nanti pada hari kiamat tinta yang dipakai menulis para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama. Hadis radhiyallahu Ibnu Abdul Bar. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis atau ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Bab kemajuan umat Islam. Menurut Badriyatim tahun 2014, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 hingga 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, yaitu Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan ini terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Yang kedua, sebab keruntuhan. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh 2 hal, yaitu politik dan moral. Secara politik telah terjadi konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Parahnya di pemerintah pusat tidak mampu mengatasi pemberontakan penguasa lokal dan gubernur di daerah karena kehilangan otoritas dan kewibawaan politik. Selanjutnya adalah kemajuan iptek. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Nabi Adam sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Di samping itu, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, dan mengingat dan menyebut penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah merajut asa kebangkitan di umat Islam
umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khasanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuhkan dengan mempertimbangkan aspek internal, yaitu umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Dan aspek eksternalnya, yaitu umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim, karena akal yang dimiliki oleh manusia non-muslim pun pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah Yang Maha Esa. Sikap antipati terhadap tradisi barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Selanjutnya adalah jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam yang pertama adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Patsai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta. Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama pada masa Sultan Trenggono, yaitu Sultan Demak yang ketiga. Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi keagamaan, dan yang kedua adalah ulama dan karya-karyanya, dan yang ketiga adalah arsitek bangunan. Arsitek bangunan ini karyanya tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Masjid Agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Banyak sekali masjid agung yang tersebar di Nusantara. Menurut Yatim pada 2004, bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara mengingatkan kita pada seni bangunan candi, menyerupai bangunan Meru pada zaman Indonesia Hindu, ukiran-ukiran dan mimbar. Hiasan lengkung pola kalamakara, mihrab, bentuk beberapa mastaka, dan memolo menunjukkan hubungan erat perlambang Meru, Bekayon, Gunungan, tempat dewa-dewa yang dikenal dalam cerita agama Hindu. Beberapa ukiran pada masjid kuno di Mantingan, Senandang Dhuwur menunjukkan pola yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan pola ukiran pada Candi Prambanan dan beberapa candi lainnya. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Hal ini secara langsung membuktikan bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Kesimpulan dari materi bab 7 tadi adalah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.